Bab 6. Kejadian tentang ciuman Dinda kembali jadi topik terhangat. Hampir seminggu, Dinda adalah kabar yang selalu jadi perbincangan dan mengundang setiap orang untuk ikut berkomentar. Bukan lagi rahasia kalau ada cewek mengincar Gary. Masalahnya, ini adalah Dinda. Alhasil Gary memilih untuk datang ke rumah Raini. Ingin menjelaskan sebelum terjadi ketidaksalahpahaman. Selamat malam, Tante. Raini ada? Gary menyapa Ibu Raini yang membuka pintu. Kontradiktif dengan sikap nakalnya saat di sekolah. Ada. Baru selesai belajar sepertinya. Tunggu ya. Selang 1,5 jam Gary menunggu hingga akhirnya Raini muncul dengan kondisi mata sembab. Tidak butuh kemampuan untuk meramal atau membaca karakter. Semua orang pasti tahu kalau ekspresi Raini seperti seseorang abis menangis. Kenapa malam-malam kesini, tidak seperti biasanya? Reaksi Raini terdengar dingin. Kenapa nomor gue diblokir? Raini diam dan mengajak Gary duduk di kursi yang berhadapan dengan kolam ikan diterangi cahaya remang-remang dari lampu taman. Suara gemericik air berpadu dengan suara angin menciptakan suasana nyaman untuk didengar. Tapi ini bukan suasana bagus untuk menikmati pemandangan. Karena sepenuhnya fokus Gary tertuju pada Raini dan mata sembabnya. Karena Dinda. Ya, mulai sekarang. Kita nggak usah berhubungan lagi. Aku mau hidupku di sekolah itu tenang. Kak, aku nggak mau nyari masalah sama siapa-siapa. Apalagi sama Kak Dinda. Soal Dinda yang... Aku nggak mau dengar apapun. Itu bukan urusanku. Raini segera memotong. Terus. Kenapa mata lo sembab? Abis nangisin gue? Pertanyaan Gary bukan karena dia terlalu percaya diri. Tapi murni khawatir. Dia akan merasa amat bersalah jika sembab itu sepenuhnya disebabkan dirinya sendiri. Enggak. Aku baru bangun tidur. Lo nggak perlu takut. Gue bisa urusin Dinda biar dia enggak macam-macam lagi. Kakak bisa menjamin aku aman di sekolah. Iya. Enggak bakal gue biarin siapapun menyakiti atau menyentuh lo. Tapi, buktinya kemarin. Raini menggantungkan ucapannya. Dan menarik napas perlahan. Keputusan aku udah bulat dan enggak bisa diganggu-gugat. Kak, aku hanya mau fokus belajar. Kakak harus menghargai keputusanku. Ini terakhir kali kita ketemu. Besok-besok aku mau kita bersikap kayak dulu lagi. Seolah enggak kenal. Paham kan? Butuh waktu bagi Gary untuk mencerna semuanya. Gue hargai keputusan lo. Tapi lo nggak bisa melarang gue buat tetap mencintai lo. Kan? Tanyanya. Dan jawaban yang dia dapat adalah Raini yang mendongak. Menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi, baginya, itu sudah menjawab seluruh pertanyaan. Keheningan kian menenggelamkan. Gary mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu Raini. Menariknya ke dalam pelukan. Jawaban dari Raini sudah menguras tenaga dan emosinya. Alhasil tujuan Gary adalah ke rumah Budi. Kebetulan ada Aditya sedang bermain di sana. Dia butuh tempat untuk menenangkan diri. Kenapa lo? Oi. Bete amat ekspresinya. Budi menyadari ekspresi wajah temannya itu. Kayak cicak bunting. Jelek ih. Apa hubungannya cicak bunting sama jelek? Aditya bertanya polos. Ya ada. Pokoknya ada. Jawab Budi tidak mau kalah. Gara-gara Raini. Ya, pesan lo nggak dibalas sama Raini. Ya elah. Santai. Kali aja dia masih fokus belajar. Makanya derita lo suka sama cewek begitu. Harus mau diduain sama buku. Bangsat benar tuh cewek. Hah? Aditya menghentikan permainan gitarnya dan menatap Gary. Raini. Dinda. Oh. Mereka berdua berohria. Yang katanya Dinda melabrak Raini. Ya, gara-gara itu Raini jadi nggak mau berurusan sama gue lagi. Ancaman Dinda nggak main-main. Tapi sumpah, ini keajaiban dunia. Seorang Dinda mengakui suka sama lo. Dicium pula. Anjar. Budi berkomentar heboh. Dia sambil geleng-geleng kepala saking tidak percayanya. Gue punya ide nih. Gary merogoh saku celananya. Mencari sesuatu. Rokok gue di mana lagi? Bagi rokok dong. Dia mengambil kotak rokok Aditya tanpa permisi.
mengeluarkan sebatang, membakar lintingan rokok, dan mulai mengisapnya. Lantas ikut membuang asap ke udara bersamaan dengan seluruh emosi yang bersarang di dada dan kepala. Ide apaan? Bat, lo terima ajakan Dinda buat pacaran. Tapi selama pacaran, lo jadiin itu ajang balas dendam. Maksudnya gimana? Maksud Budi tuh begini, lo kerjain dia juga. Masa begitu aja nggak ngerti? Aditya ikut menjelaskan. Dia punya body yang oke. Disuruh ini itu juga bolehlah. Lumayan jadi pesuruh. Lo buat dia menyesal karena udah jadi pacar lo. Paling Dinda cuma tahan beberapa hari. Cewek kayak dia, gue tebak sih nggak bakal tahan lebih dari 3 hari. Sejenak, seperti ada ilham menyelusup ke dalam rongga kepalanya. Gary tersenyum lebar. Tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kok tumben ya kalian berdua pintar? Nggak sia-siakan temenan sama gue? Budi mengangguk. Iya nih, udah 3 hari gue diet micin. Katanya kan kebanyakan makan micin bisa bikin otak bego. Kalian berdua lapar enggak? Mau makan apa? Bener, mau neraktir gue? Yok, cabut kita. Merayakan sumbangsih ide kalian yang brilian. Nah gitu dong. Suka nih gue. Aditya meletakkan gitarnya, mengambil jaket kulit yang tersampir di kursi dan bersiap untuk pergi. Bisa nambah ya? Gue lapar. Belum makan dari sore. Siap. Atur aja. Jawab Gary sambil mengangkat jempolnya ke atas. Budi, nasi uduk 1 porsi. Enggak pakai bawang ya? Petik 2. Sambalnya dibanyakin dong. Sahut-sahutan itu memenuhi telinga Dinda. Untungnya dia sudah memesan dari tadi jadi bisa segera terbebas dari lingkaran orang yang bertingkah seperti manusia yang tidak makan sahabat. Sambil membawa nampan berisi sepiring nasi uduk dan segelas es teh manis, Dinda berniat untuk duduk di kursinya. Tapi berhenti melangkah saat melihat Jia beserta Jasi dan Kiara sudah menyerobot tempat itu lebih dahulu. Jia tersenyum. Hai, tumben ya makan nasi uduk. Biasanya alergi sama makanan gituan. Makanan kampung. Gitu kan kata lo. Oh iya lupa. Jia berpura menepuk dahinya. Sekarang mah udah biasa. Ya? Dinda memutar bola matanya jengkel. Berniat untuk berlalu dan tidak memedulikan sampai kaki Jia secara sengaja menjegalnya hingga membuat nampan yang dipegangnya terjatuh. Secara dramatis, piring dan gelasnya pecah membuat makanan berhamburan di lantai. Dirinya kembali jadi pusat perhatian. Namun, tidak dengan perhatian seperti dulu, perhatian penuh memuja. Berdecak kagum. Tatapan itu kini berubah menertawainya seakan dirinya adalah badut yang sedang memberi atraksi. Dinda mengepalkan tangan dan beralih memandang Jia.